Halo guys, kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Purpose of Reunion. Dan film ini dirilis pada tahun 2015. Namun sebelum saya lanjut bercerita, saya informasikan dulu bahwa nama-nama pemeran dalam film ini akan saya ubah agar supaya tidak belibet saat membacanya. Sebelum itu, saya harap kalian tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar saya semangat untuk mengupload video-video selanjutnya. Oke, gak usah lama-lama, langsung aja masuk ke ceritanya. Di awal cerita ini, memperlihatkan seorang lelaki bernama Vicky. Ia sendiri sudah mempunyai istri dan anak, akan tetapi keluarganya itu tinggal di Filipina di tempat istrinya. Vicky sendiri mempunyai usaha bar kecil yang memiliki 2 pegawai. Ia juga memiliki beberapa teman yang dekat dengannya waktu dulu masih SMA. Kita sebut saja kedua pria ini Ruli dan Doni. Saat itu mereka meminta saran kepada Vicky, tips jitu cara mendapatkan cewek yang cakep dengan mudah supaya bisa keluar dari zona jomblonya. Mereka meminta saran kepada si Vicky karena dulunya ia dikenal playboy cap buaya. Akhirnya Vicky memberikan saran kepada mereka agar mengadakan reuni teman-teman SMA. Siapa tahu ada yang masih fresh dan bisa diajak untuk berkencan. Pada akhirnya, mereka pun menyetujui hal tersebut dan mulailah merencanakan untuk kegiatan reuniannya. Singkat cerita, acara reuni pun diadakan dan tentu saja mereka mengundang teman-teman wanita SMA-nya dulu. Sementara itu, Ruli dan Doni mulai beraksi untuk mendekati dan mengincar cewek yang mereka sukai. Namun saat mereka berkumpul dan sedang asik-asiknya minuman enak, ada salah satu teman perempuan SMA bernama Shirley yang biasanya selalu absen saat ada acara reunian. Namun ia tiba-tiba saja muncul untuk ikut reunian. Sontak para teman lama ini cukup kaget dan mereka terpesona dengan penampilan Shirley yang masih saja cantik walaupun sudah berumur dan menikah. Emang makin tua makin menjadi ya. Sementara itu, Vicky terpesona dan melihat kecantikan Shirley dan jiwa playboynya pun mulai berontak kembali. Pada saat acara sudah selesai, Vicky kemudian menemui Shirley untuk pulang karena ia sedang dalam keadaan mabuk parah. Setelah tiba di depan apartemen Shirley, Vicky kemudian meminta nomor HP Shirley untuk diajak main pada keesokan harinya. Beralih ke 2 temannya yang tadi. Terlihat si Doni berada di suatu tempat hiburan malam bersama wanita yang telah diincarnya pada saat pertemuan reuni tadi. Di saat mereka sedang asik-asiknya karaoke, Doni dengan rasa gregetnya, ia kemudian langsung gerbah cewek itu. Dan pada akhirnya mereka pun bercocok tanam di ruangan itu. Pada keesokan harinya, Vicky dan Shirley pergi untuk makan bersama dan minum minuman enak di bar miliknya. Saat sedang mengobrol, pandangan Vicky terfokus pada gunung kembar milik si Shirley yang cukup besar. Ia kemudian mulai mengintipnya dan mengatakan pada Shirley bahwa gunung kembarnya itu palsu. Shirley menjawab, "Ini asli lah, bukan palsu." Setelah itu Vicky dengan santuinya mencoba memegang gunung miliknya. Shirley dengan cepat menangkis lengan si Vicky dan kemudian memarahinya. "Apa-apaan kau ini semprol?" Akan tetapi si Vicky ini malah tertawa. Singkat cerita, saat si Vicky, Ruli, dan Doni berkumpul lagi, di sini Ruli hanya memberitahu mereka bahwa ia belum mendapatkan cewek incarannya. Ia juga mengakui bahwa dirinya bodoh dan kurang berani untuk mendekati cewek. Vicky kemudian memberi ide lagi agar teman-teman lama itu kembali reuni lagi. Namun di sini dengan acara yang berbeda. Vicky memberitahu mereka untuk mengadakan acara kemah di suatu tempat. Pada akhirnya, kemah pun dimulai dan mereka semua bertemu kembali. Di malam harinya, saat Vicky dan Shirley sedang berjalan-jalan, tiba-tiba saja mereka mendengar suara pemersatu bangsa. Dengan rasa penasaran, mereka pun mencoba mendekati sumber suara tersebut. Setelah mengintipnya, ternyata suara pemersatu bangsa itu berasal dari si Doni yang sedang mantap-mantap dengan cewek yang kemarin. "Tancap gas terus mas, jangan kasih kendor, enak-enak." Sementara itu, Vicky mulai agresif dan langsung cascus dengan si Shirley. Akan tetapi saat mereka sedang enak-enakan cascus, di sini si Shirley tiba-tiba sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah salah, karena mereka ini sudah berkeluarga. Setelah itu, Shirley kemudian bergegas pulang dari acara kemah itu dengan menggunakan taksi.
Sementara Vicky yang sakni berat, ia kemudian mencoba menyusul Shirley ke apartemennya. Setelah sampai di apartemen Shirley, si Vicky ini langsung tancap cascus kembali dengan si Shirley. Akan tetapi si Shirley nggak mau karena takut ketahuan sama keluarga mereka. Namun si Vicky terus memaksa si Shirley, sampai akhirnya mereka pun jadi bercocok tanam. Enak nih. Pada pagi harinya, Vicky kemudian terbangun sendirian di kamar Shirley. Ia kemudian mencari Shirley dan membicarakan tentang mantap-mantapnya tadi malam. Di sini Shirley mengatakan pada Vicky bahwa ia tidak puas karena pisangnya si Vicky ini cepat sekali mengeluarkan cairan putih kentalnya. Vicky mengatakan bahwa ia lupa tidak memakai tisu magic terlebih dahulu saat bermantap-mantap. Setelah obrolan itu, si Vicky pamit untuk pulang pada si Shirley. Pada malam harinya, si Vicky datang lagi ke apartemen Shirley dengan membawa beberapa makanan. Saat mereka akan melakukan enak-enak, tiba-tiba saja ada seseorang yang mengetuk pintu apartemennya. Karena takut ketahuan, Shirley langsung menyembunyikan Vicky di dalam lemarinya. Shirley kemudian membukakan pintu apartemennya. Ternyata yang datang ini adalah ibu mertuanya si Shirley. Ibu mertuanya membawakan makanan dan menanyakan kabar tentangnya. Setelah itu, Vicky kemudian langsung disuruh pulang oleh si Shirley. Ia kemudian menangis dan menyesali perbuatannya itu. Akan tetapi, pada keesokan harinya mereka pun kembali lagi berjalan-jalan untuk makan di sebuah restoran. Saat sedang makan, tiba-tiba saja HP-nya Vicky ini berbunyi. Ternyata itu panggilan telepon masuk dari istrinya si Vicky. Ia datang untuk menemuinya. Sementara itu, Vicky yang mengetahui bahwa panggilan telepon itu dari istrinya, Vicky kemudian memilih untuk tidak mengangkatnya. Setelah itu, mereka pun kemudian bergegas menuju ke apartemen si Vicky untuk bermantap-mantap lagi. Setelah selesai bermantap-mantap, Shirley kemudian berpamitan untuk pulang kepada si Vicky. Saat Vicky baru saja duduk santai dan menyalakan TV-nya, tiba-tiba saja ada yang mengetuk pintu apartemennya. Ia kemudian membukakan pintu apartemennya dan ternyata itu adalah istrinya si Vicky. Sontak si Vicky kemudian terkejut dan membuatnya menjadi salah tingkah. Keesokan harinya, saat Vicky dan istrinya akan pergi, tiba-tiba saja Shirley muncul dan menyapa si Vicky. Di sini Vicky sangat terkejut melihat Shirley. Namun saat istrinya si Vicky datang dan mulai masuk ke dalam mobil, sekarang gantian Shirley yang terkejut. Melihat itu, Shirley merasa kecewa dan juga merasa bersalah juga karena telah join dalam rumah tangga mereka. Setelah kejadian itu, Shirley tidak mau lagi untuk bertemu dengan Vicky. Namun di sisi lain, ternyata istrinya si Vicky juga telah mengetahui hubungan antara suaminya dengan si Shirley itu. Namun ia memilih untuk diam. Balik lagi ke si Shirley, ia kemudian menangis karena teringat kejadian masa lalunya. Ternyata si Shirley ini juga dulu pernah diselingkuhi oleh suaminya, namun suaminya itu sekarang sudah meninggal. Jadi statusnya si Shirley ini sekarang menjadi janda yang belum memiliki anak. Pada keesokan harinya, Vicky kemudian mengantarkan istrinya ke bandara karena istrinya itu akan balik lagi ke kampung halamannya di Filipina. Setelah itu, Vicky kemudian mencoba mendatangi Shirley di apartemennya karena beberapa hari terakhir mereka lost kontak. Shirley kemudian membukakan pintu masuk apartemennya dan langsung bertanya kepada si Vicky, "Kenapa kau datang?" Vicky kemudian menjawab bahwa ia datang untuk menemuinya dan juga memberitahu Shirley bahwa istrinya sudah pulang. Dengan marah, Shirley kemudian mengatakan pada Vicky, "Jadi tujuan kamu ke sini karena tidak ada lagi yang bisa melakukan bermantap-mantap denganmu." Singkat cerita, mereka kemudian saling menyalahkan satu sama lainnya tentang perselingkuhannya. Shirley kemudian mengatakan pada si Vicky, apa si Vicky ini tak pernah terpikirkan betapa sakitnya si istrinya karena telah diselingkuhi. Suami selingkuh itu sangat menyakitkan. Ini sih kayaknya pengalaman si Shirley, dia juga korban perselingkuhan. Namun si Vicky menjawab, jika Shirley ini benci tentang perselingkuhan, lalu kenapa ia mau berselingkuh? Pada akhirnya, Shirley menjelaskan bahwa ia hanya penasaran seberapa jauh lelaki yang sudah berselingkuh bakal kuat untuk bertahan. Dan pada akhirnya, Shirley juga memberitahu Vicky bahwa suaminya telah meninggal. Singkat cerita, si Vicky ingin kembali ke Filipina untuk menemui anak dan istrinya.
Namun tiba-tiba saja istrinya ini mengatakan kepada si Vicky, "Jangan datang kemari di sini." Vicky menjadi terkejut ketika istrinya juga mengatakan bahwa dia sudah mempunyai laki-laki lain dan ingin bercerai dengan si Vicky. Fakta lainnya juga, ternyata tujuan istrinya Vicky menemuinya adalah untuk memberitahu Vicky tentang hal tersebut. Namun pada akhirnya ia tak berani berkata itu kepada si Vicky secara langsung. Setelah itu, Vicky terlihat patah hati karena memang ia sendiri masih mencintai istrinya itu. Dan juga ia baru saja tahu jika istrinya itu telah mengetahui dirinya berselingkuh dengan si Shirley. Beberapa hari kemudian, dengan wajah sedihnya, Vicky mendatangi apartemen si Shirley. Ia mulai menceritakan semua kejadian itu kepada Shirley, dan mereka pun bermantap-mantap lagi. Enak. Keesokan paginya, terlihat Vicky dan Shirley yang sedang makan. Di sini Shirley melihat Vicky yang masih saja bersedih. Beberapa saat kemudian, Shirley memberikan jaketnya kepada si Vicky. Jadi setelah itu, Vicky keluar dari apartemennya si Shirley dan menyesuaikan dengan kondisi cahaya siang hari yang terik banget. Ia berusaha mendengarkan dirinya atas perilakunya yang mengakibatkan rumah tangganya hancur, dan cerita film pun tamat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.